Ciegi. Mungkin karena dia melihatku sendirian, mengira aku masih mencintainya seperti dulu, bahkan jika dia menceraikanku. Aku akan selalu menunggunya kembali. Dia tidak akan pernah membayangkan aku sudah menikah. Bahkan anaknya sudah berusia 3 tahun. Liu Ruyan memilih untuk bicara terus terang denganku karena dia tahu dia hamil. Kantong ketuban di hasil USG berusia 8 minggu lebih. Aku baru kembali dari perjalanan bisnis lebih dari 3 bulan. Jadi anak itu tentu saja bukan anakku. Liu Ruyan duduk di seberangku dengan sikap dingin. Dia mengaku padaku tentang masalahnya setengah tahun yang lalu. Dia tidak mau memberitahu siapa ayahnya, hanya mengatakan dia hamil sekarang, ingin mempertahankan anak ini dan memberinya nama. Tentu saja, ini berarti dia harus menceraikanku. Aku sempat ragu, apakah telingaku salah dengar? Bagaimana mungkin aku tidak percaya aku telah menjadi orang yang ditipu selama setengah tahun? Sebelum kata-kata pertanyaan itu terucap, Liu Ruyan sepertinya sudah menduga apa yang ingin kukatakan. Dia menatap mataku dan berkata tanpa ekspresi, "Kamu tidak salah dengar. Aku menatap kosong wanita yang kucintai selama 5 tahun ini. Hatiku terasa seperti ditusuk jarum, rasa sakit yang merayap memenuhi dadaku. Untuk sesaat, aku merasa kakiku tidak bisa berdiri tegak. Aku tidak pernah berpikir pernikahanku akan bermasalah." Liu Ruyan sangat cantik, tapi dia dingin. Dia lambat dalam beradaptasi, dan di sekolah dia adalah dewi yang dingin dan terkenal. Banyak anak laki-laki yang menyukainya. Hanya aku yang gigih mengejarnya selama 2 tahun sampai berhasil mendapatkannya. Aku sangat menyukainya setelah bertahun-tahun bersama. Meskipun dia tidak pernah mengatakan aku mencintaimu padaku, aku sudah menganggapnya begitu saja bahwa dia terbiasa dengan keberadaanku. Tak lama setelah lulus kuliah, kami mendaftarkan pernikahan kami. Kami pacaran selama 3 tahun, menikah selama 2 tahun. Hanya dalam waktu 5 tahun bersama, dia berselingkuh. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini untuk sesaat, bahkan secara gila-gilaan ingin mencari alasan perselingkuhannya. Aku ingin mengatakan aku tidak bisa meninggalkannya, apalagi tidak bisa menerima perceraian dengannya. Kata-kata itu sampai di bibirku, melihat wajah dingin Liu Ruyan. Aku tiba-tiba berhenti. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih mau jika Liu Ruyan yang berselingkuh setuju untuk kembali ke keluarga dan terus hidup bersamaku? Tentu saja aku tidak mau. Liu Ruyan berselingkuh. Dia mengandung anak orang lain. Dia kotor. Terlalu kotor. Dia tidak pantas bersamaku lagi. Setelah bertahun-tahun bersama, Liu Ruyan masih belum mengenalku. Dia hanya tahu betapa aku mencintainya. Justru karena itulah, mungkin karena takut aku akan meributkannya. Setelah mengatakan perceraian, dia menelepon dan pergi dengan tergesa-gesa sambil memegang kunci. Tinggalkan aku sendiri untuk mencerna semuanya sampai pagi keesokan harinya. Dia baru kembali. Aku meniup angin malam di balkon sepanjang malam. Aku juga berpikir sepanjang malam, tetapi aku tidak bisa mengerti mengapa Liu Ruyan berselingkuh. Liu Ruyan berasal dari keluarga yang baik. Dia adalah satu-satunya anak di keluarga. Setelah lulus, dia mulai mengambil alih bisnis keluarganya yang semakin menurun karena itu. Dalam 2 tahun terakhir, dia sangat sibuk hampir tanpa waktu istirahat, bekerja di siang hari dan bersosialisasi di malam hari sudah menjadi rutinitas kerjanya. Aku tidak mengerti, dengan kesibukan seperti ini, bagaimana dia masih bisa punya waktu untuk berselingkuh. Mungkin aku juga sibuk bekerja. Sibuk sepanjang hari bernegosiasi bisnis, menghabiskan terlalu sedikit waktu bersamanya, tapi ini tidak bisa menjadi alasan baginya untuk berselingkuh. Ketika Liu Ruyan kembali, dia berdiri di lorong menatapku dengan tenang, atau lebih tepatnya menatap puntung rokok yang berserakan di kakiku. Ekspresinya tidak berubah. Dia sama sekali tidak merasakan pukulan perselingkuhannya padaku. Aku menatapnya dari seberang ruang tamu. Penampilannya yang cantik dan glamor kontras tajam dengan penampilanku yang compang-camping. Aku mulai merenungkan mengapa aku menghukum diriku sendiri atas kesalahannya. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku mendengar Liu Ruyan bertanya, apakah kamu sudah memikirkannya? Sudahkah kamu memikirkannya? Memikirkan kembali 5 tahun kita bersama, terkadang kita bertengkar.
Siapapun yang bersalah, aku selalu menjadi orang pertama yang berkompromi. Dia tidak pernah tunduk. Bahkan sekalipun, aku tertawa dingin dan memadamkan puntung rokok di tanah dengan kakiku. Mengabaikan rasa sakit yang menjalar di tulang kakiku, aku hanya mengangkat daguku dan bertanya pada Liu Ruyan, mengapa kamu berselingkuh? Mengenal 7 tahun bersama 5 tahun tadi malam, aku membayangkan banyak alasan. Liu Ruyan memberitahuku alasan perceraian. Selama bukan perselingkuhan, aku akan mempertimbangkan untuk memaafkannya. Tapi ternyata dia berselingkuh dan hanya perselingkuhan yang tidak bisa dimaafkan. Liu Ruyan perlahan memalingkan matanya. Ada sedikit ketidaksabaran di matanya. Tidak ada alasan. Bai Xiaochun, takdir sudah berakhir. Bukankah lebih baik kita berpisah dengan baik? Sungguh pepatah yang bagus tentang takdir yang berakhir dan berpisah dengan baik. Baik, aku menarik sudut bibirku dengan susah payah. Ayo kita bercerai. Mungkin aku setuju terlalu cepat. Tidak sesuai dengan citra anjing penjilatku sebelumnya. Liu Ruyan menatapku dengan heran. Sejenak dia menggerakkan sudut bibirnya. Pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa karena persetujuanku. Jalan menuju perceraian berjalan lancar. Kami bahkan tidak memberitahu orang tua kami dan bergegas mendapatkan akta cerai sama terburu-burunya seperti saat kami mendapatkan akta nikah. Mengenai harta bersama, aku tentu saja berjuang untuk itu. Harta yang menjadi milikku tidak boleh diberikan kepada Liu Ruyan, dan selingkuhannya Liu Ruyan tidak mau mengalah, tapi dia adalah pihak yang bersalah dalam pernikahan tersebut. Jaringan dia di kota Ha juga jauh kalah dibandingkan saya. Dia sama sekali tidak bisa mengalahkan saya. Setelah itu, 52 dia terpaksa menyerahkan sebagian besar tabungannya, hanya meminta saya untuk memberinya rumah. Dia menggigit bibir bawahnya dengan ekspresi tampak terhina. Bai Xiaochun, 53 kamu menghasilkan lebih banyak dari saya. Saya harus membesarkan anak nanti, setidaknya saya harus punya rumah. Kan? 54 saya mencibir. Bagaimana dengan selingkuhanmu? Bukankah dia bisa memberimu rumah? Melihat ekspresi Liu Ruyan, sepertinya saya benar. 55 rumah itu adalah rumah pernikahan kami. Kedua keluarga berkontribusi saat membelinya. Saya memperkirakan tabungan 56 dan merasa tidak ada gunanya berdebat. Akhirnya setuju untuk memberinya rumah. Hanya saja dia harus membuat konsesi dalam hal tabungan kita. 57 Liu Ruyan tampak seperti tidak mengenali saya, menatap saya lama. Tentu saja dia tidak mengenali saya yang tidak mencintainya. 58 setelah menikah 2 tahun. Barang bawaan saya tidak banyak, saya membawa barang bawaan dan pergi. 59 sepanjang jalan tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Liu Ruyan tidak terlihat sedih sama sekali, justru karena itulah, 60 saya tiba-tiba ingin melihat orang yang dia goda. Seberapa baik pria itu, sampai Liu Ruyan melakukan hal yang dia jijik seumur hidupnya. 61 saya akhirnya menahan diri untuk tidak melihatnya, karena sudah bercerai, tidak mengganggu satu sama lain, adalah penghormatan terbaik untuk perasaan masa lalu. 62 sehari setelah bercerai, saya menerima pesan WeChat dari sepupu Liu Ruyan. Dia bertanya siapa pria yang bersama sepupunya pulang ke rumah. 63 di belakang kalimat ini ada 3 emotikon tertawa sambil menutup mulut. Saya menatap baris tulisan itu lama, akhirnya merasa lega. 64 saya menjawab dengan dingin. Pertanyaan ini seharusnya kamu tanyakan pada sepupumu. Setelah membalas WeChat ini, saya menghapus WeChat Liu Zio. 65 Liu Zio selalu tidak menyukai saya. Mengirim WeChat ini juga sengaja membuat saya merasa tidak nyaman. Bagaimana mungkin saya mengabulkan keinginannya? 66 jalanan panjang dipenuhi orang yang lalu lalang. Saya berdiri di tengah kerumunan, seolah kehilangan jalan pulang. 67 pada saat ini saya menyadari, mungkin saya harus meninggalkan kota ini. Keesokan harinya, 68 saya mengajukan surat pengunduran diri ke perusahaan. Berjuang di kota ini selama bertahun-tahun, saya sudah memiliki posisi di perusahaan. 69 tapi tiba-tiba saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Dulu saya datang ke kota ini untuk Liu Ruyan. Sekarang pergi juga karena dia. 70 kalau dipikir-pikir. Di masa muda yang singkat di paruh pertama hidup saya hampir selalu berputar di sekitar Liu Ruyan. 71 HMPH. Pantas saja dia merasa jengkel.
Setelah mengundurkan diri, 72 saya mengunjungi beberapa tempat wisata di kota ini untuk berfoto, menghabiskan sebulan sebelum bersiap berangkat ke tujuan. 2 jam sebelum saya mengemasi barang dan akan naik 73 pesawat, Liu Ruyan tiba-tiba menelepon. Lebih dari sebulan setelah bercerai, 74 kami bisa dibilang putus bersih. Sama sekali tidak ada kontak lagi. Apalagi Liu Ruyan yang menghubungi lebih dulu. 75 saya ragu sejenak. Akhirnya menjawab telepon, "Halo?" Suara Liu Ruyan. Dia terpaksa menyerahkan sebagian besar tabungannya, hanya meminta saya untuk memberinya rumah. Dia menggigit bibir bawahnya dengan ekspresi tampak terhina. "Bai Xiaochun, kamu menghasilkan lebih banyak dari saya harus membesarkan anak nanti, setidaknya saya harus punya rumah kan." Saya mencibir, "Bagaimana dengan selingkuhanmu? Bukankah dia bisa memberimu rumah?" Melihat ekspresi Liu Ruyan, sepertinya saya benar. Rumah itu adalah rumah pernikahan kami. Kedua keluarga berkontribusi saat membelinya. Saya memperkirakan tabungan dan merasa tidak ada gunanya berdebat. Akhirnya setuju untuk memberinya rumah. Hanya saja dia harus membuat konsesi dalam hal tabungan kita. Liu Ruyan tampak seperti tidak mengenali saya, menatap saya lama. Tentu saja dia tidak mengenali saya yang tidak mencintainya. Setelah menikah 2 tahun, barang bawaan saya tidak banyak. Saya membawa barang bawaan dan pergi. Sepanjang jalan tidak menolak, ke belakang sedikit pun. Liu Ruyan tidak terlihat sedih sama sekali, justru karena itulah. Aku tiba-tiba ingin melihat pacar CJ-nya. Sebagus apa pria itu. Sampai-sampai Liu Ruyan melakukan hal yang memalukan dalam hidupnya. Pada akhirnya, aku menahan diri untuk tidak melihatnya. Karena sudah bercerai, saling tidak mengganggu adalah bentuk penghormatan terbaik untuk perasaan kita di masa lalu. Sehari setelah perceraian, aku menerima pesan WeChat dari sepupu Liu Ruyan. Dia bertanya siapa pria yang pulang bersama sepupunya. Kalimat itu diikuti 3 emotikon tertawa sambil menutup mulut. Aku menatap barisan kata itu lama sekali. Akhirnya merasa lega. Aku menjawab dengan dingin. "Pertanyaan ini seharusnya kamu tanyakan pada sepupumu." Setelah membalas WeChat ini, aku langsung menghapus kontak Liu Zui. Liu Zui tidak pernah menyukaiku. Mengirim pesan WeChat ini juga sengaja untuk membuatku merasa tidak nyaman. Bagaimana mungkin aku membiarkannya berhasil? Di jalanan yang ramai orang lalu lalang, aku berdiri di tengah kerumunan, seolah-olah aku tidak dapat menemukan jalan pulang. Pada saat ini, aku menyadari, mungkin aku harus meninggalkan kota ini. Keesokan harinya, aku mengajukan surat pengunduran diri ke perusahaan. Setelah bertahun-tahun berjuang di kota ini, aku sudah memiliki tempat di perusahaan. Tapi tiba-tiba aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Dulu aku datang ke kota ini karena Liu Ruyan. Sekarang aku pergi juga karena dia. Jika dipikir-pikir, di masa muda singkat paruh pertama hidupku, aku hampir selalu berputar di sekitar Liu Ruyan. HMPH, tidak heran dia merasa bosan. Setelah mengundurkan diri dari pekerjaan, aku berkeliling lagi di beberapa tempat wisata di kota ini. Setelah sebulan berjuang, aku bersiap untuk berangkat ke tujuan. 2 jam sebelum aku mengemasi barang-barangku dan bersiap naik pesawat, Liu Ruyan tiba-tiba menelepon. "Sudah lebih dari sebulan bercerai. Kami bisa dibilang sudah putus bersih. Tidak ada lagi kontak, apalagi Liu Ruyan yang menghubungiku lebih dulu." Aku ragu sejenak, lalu tetap mengangkat telepon. "Halo," suara datar Liu Ruyan terdengar dari gagang telepon. "Kudengar kau mau pindah dari kota H?" Aku mengajet. "Beritamu cukup cepat." Ada keheningan di ujung telepon. Setelah beberapa lama, Liu Ruyan berkata dengan dingin, "Terserah padamu." Setelah itu, dia menutup telepon. Sejujurnya, kalau dulu Liu Ruyan berbicara denganku dengan nada seperti itu, aku pasti sudah menyiapkan hadiah kesukaannya, berdiri di bawah kantornya, memohon dia memaafkanku. Waktu telah berubah, hari ini tidak sama dengan dulu. Liu Ruyan tidak akan berpikir aku akan mentolerir amarahnya seperti dulu kan? Konyol. Aku menatap ponsel tanpa ekspresi sejenak. Sebelum pergi, aku masuk ke pusat layanan terdekat dan menonaktifkan nomornya. Mulai sekarang, aku tidak ingin ada kontak lagi dengan Liu Ruyan. Aku lahir di sebuah kota kecil,
Perkembangan di sini relatif lambat, dan hidup tidak secepat di banyak kota. Nenekku yang berusia 80-an memegang tanganku erat-erat saat melihatku. Memandangiku berulang kali, dan terus mengomeliku karena tidak makan dengan baik, semakin kurus. Aku memperlambat langkahku, menginjak sisa cahaya matahari terbenam, dan tersenyum saat pulang bersamanya, seperti saat aku masih muda. Melihat rambut nenekku yang memutih dan punggung kakakku yang tidak bisa lurus, rasa sakit hati tiba-tiba menyebar di hatiku tanpa kusadari. Bertahun-tahun aku mengejar Liu Ruyan, nenekku tersayang mungkin juga berkali-kali mondar-mandir di mulut desa, menunggu di bus, apakah akan turun. Sosok yang dikenalnya, aku dibesarkan oleh nenekku, dan hubunganku dengan orang tuaku tidak terlalu dalam. Termasuk perceraian kali ini, dan pengunduran diriku dari kota H, aku tidak memberitahu mereka saat kembali. Jadi, pada hari ke-12 aku kembali, tetangga sebelah datang kepada nenekku dengan ponsel. Dia menatapku dengan pandangan yang sedikit rumit. Aku langsung mengerti, itu panggilan dari orang tuaku saat nenek memberiku telepon. Ibuku sedang mengomeliku dengan marah di ujung telepon. Aku menutup telepon tanpa ekspresi. Dalam 1 menit, telepon berdering lagi. Begitu aku menjawab, omelan di sana langsung lebih keras dari sebelumnya. Aku menutup telepon lagi. Setelah 4 atau 5 kali seperti ini, ibuku akhirnya tenang. Dia tidak lagi mengomeliku dengan keras, hanya memintaku nomor telepon baruku. Katanya aku tidak memberitahunya tentang masalah besar seperti perceraian. Dia bertanya apa yang kupikirkan. Aku mengerutkan bibir dan berkata dengan samar, sedang memikirkan. Aku sudah hampir 2 bulan bercerai. Kali ini kau mengingatku lebih cepat dari yang terakhir. Dia tersedak dan tidak bersuara lagi. Ketika aku kecil, kondisi keluarga tidak begitu baik. Setelah melahirkanku, orang tuaku memutuskan untuk pergi merantau dan meninggalkanku untuk dirawat nenek. Beberapa tahun kemudian, mereka menghasilkan banyak uang. Tapi mereka juga punya anak baru di sisi mereka. Aku punya adik laki-laki baru. Alasan aku punya adik laki-laki adalah karena aku tidak dekat dengan mereka. Kemudian, selama liburan musim panas, mereka juga mencoba membawa aku ke sisi mereka untuk menumbuhkan kedekatan. Saat itu adikku berusia 6 tahun. Aku berusia 11 tahun. Di usia itu, aku sudah tidak peduli lagi untuk bersaing memperebutkan mainan dengan anak kecil. Tetapi adikku yang tidak pernah kutemui lebih dari beberapa kali, justru memusuhiku. Aku meletakkan mainan Ultraman-nya yang dia lempar sembarangan di sofa ke atas meja ketika orang tua pulang kerja. Entah kenapa mainan Ultraman itu. Ada yang kehilangan lengan, ada yang kehilangan kaki. Adikku memeluk Ultraman yang tidak lengkap itu, cemberut dan menangis tanpa suara. Orang tua lebih menyayanginya. Dia tahu itu, seperti yang diduga. Orang tua memandangku dengan tatapan yang sangat rumit. Aku berusaha keras membela diri mengatakan itu bukan aku yang melakukannya. Sampai sekarang aku masih ingat rasa tak berdaya saat itu. Ibu melambaikan tangannya, berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, baiklah, aku tahu bukan kamu yang melakukannya." Berpaling, dia berkata kepada ayah di tempat yang dia pikir tidak bisa kudengar. Bagaimana anak ini bisa diajari seperti ini oleh NM? Ayah tidak bicara. Jelas dia juga menyetujui bahwa itu aku yang melakukannya. Kemudian, mereka membeli lebih banyak mainan. Hanya saja mainan itu dikunci di sebuah gudang. Kunci di sana hanya mereka bertiga yang punya. Aku agak alergi terhadap makanan laut. Nenek mengingatnya dengan jelas. Di meja makan keluarga tidak pernah ada makanan laut sebelum aku dibawa kemari. Nenek masih berpesan kepada Ibi untuk tidak membiarkanku menyentuh makanan laut. Ibu mengangguk setuju, tetapi pada hari ketiga kedatanganku di rumah mereka, aku pergi ke rumah sakit karena semangkuk bubur makanan laut. Di ruang gawat darurat aku hampir tidak bisa bernapas. Aku mendengar suara pertengkaran sengit orang tua dari balik pintu. Ibu berkata, "Bagaimana aku tahu dia alergi makanan laut?" Suara ayah terdengar tak berdaya. "Bu, bukankah sudah kubilang padamu saat datang?" Dia ingat begitu banyak hal. Bagaimana mungkin aku mengingatnya? Suara ibu terdengar agak tajam. Lagi pula, dia sudah begitu besar.
Dia tidak tahu apa yang bisa dan tidak bisa dia makan sendiri. Aku pikir dia hanya serakah. Adikku ingin makan, kalau dia tidak makan bukankah dia akan rugi? Sekarang, mereka marah seperti ini, seharusnya buka. Karena aku bercerai dengan Liu Ruyan tanpa memberitahu mereka. Tetapi karena aku mengundurkan diri dari pekerjaan bergaji tinggi dan stabil, mereka takut aku tidak punya pekerjaan, akan bersaing memperebutkan warisan keluarga dengan adikku. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa terpikir untuk meneleponku? Mungkin karena ini masalah besar. Orang tuaku ternyata kembali malam itu. Mengikuti di belakang mereka adalah adikku yang sedang kuliah. Kami berdua saling pandang. Kegembiraan yang tersirat di matanya bahkan belum sempat disembunyikan setelah lebih dari 2 tahun tidak bertemu. Orang tua terlihat jauh lebih tua. Kerutan di sudut mata terlihat jelas bahkan tanpa tersenyum. Kerutan nasolabial juga semakin dalam, terutama pada wajah ibu. Menatapnya, tatapan itu bahkan terasa agak tajam. Ibu tidak memperhatikan sapaan nenek yang riang gembira, sebaliknya melirikku dengan dingin. Belum sempat duduk, ia sudah membentang, "Bai Xiaochun, sayapmu sudah membesar ya? Perceraian dan berhenti kerja, urusan sebesar itu, kenapa tidak bicara dengan kami?" Nenek terkejut mendengar berita ini. Melihatnya, lalu melihatku, sudut bibirnya bergerak beberapa kali, akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu kasih sayang keluarga tipis, hatiku tidak beriak, hanya memandangi rokok yang setengah terbakar di ujung jariku. Diam, ibu tidak tahan melihat penampilanku ini, suaranya tiba-tiba menajam, "Bai Xiaochun, ini sikapmu pada ibumu sendiri, benar-benar tidak punya sopan santun. Pantas saja pernikahanmu gagal." Melihatnya semakin berkata tidak pantas, ayah tiba-tiba mengulurkan tangan menariknya, ia mendengus. Ekspresinya tampak tidak senang. "Kamu benar-benar marah, sampai kehilangan akal. Bagaimana bisa bicara seperti itu pada anak?" Ibu sadar telah salah bicara. Tidak mau menurunkan harga diri untuk minta maaf padaku, mendengus dingin dan memalingkan wajahnya. Ayah juga tampak kesulitan menatapku. Ekspresinya seolah menyuruhku minta maaf pada ibu. Yang dimarahi itu aku masih harus minta maaf. Kenapa? Apa anak lahir hanya untuk berhutang pada orang tua? Nenek membawakan air teh. Berbisik pada orang tua, "Ada apa? Bicaralah baik-baik dengan anak." Ibu meliriknya dengan sedikit jijik. "Kamu tahu apa? Aku lihat Bai Xiaochun begitu berani. Semua karena kamu memanjakannya. Dia memang suka menjadikan nenek sebagai pelampiasan demi keharmonisan keluarga." Nenek selalu diam menahan. Aku melempar puntung rokok di tanganku ke tanah, menginjaknya dengan ujung sepatu. Baru menoleh menatap Ayan. Aku bertanya padanya, "Bagaimana kalian tahu aku kembali?" Ayah tersenyum canggung. "Xiao, Fu meneleponku dan ibu, katanya akhir-akhir ini tidak bisa menghubungimu. Dia agak khawatir." Aku mematuk bibirku, tiba-tiba merasa geli. Paling lucu adalah dia yang mengandung anak orang lain. Dia yang pertama minta cerai, dia juga yang bilang takdir sudah habis, berpisah baik-baik. Aku tidak akan mengganggunya, karena sudah bercerai, tidak ada ikatan di antara kami. Aku pasti akan memutuskan semua hubungan dengannya. Tapi kenapa dia masih menghubungiku? Ibu masih saja mengoceh di sana, menyebut bagaimana baiknya Liu Ruyan. Setiap kali dia menyebut Liu Ruyan baik, dia sengaja menyindir sifatku yang buruk. Liu Ruyan mau memaafkanku saja sudah bagus. Sebentar, aku mendengarkannya tanpa ekspresi, menjadikanku sebagai perbandingan untuk merendahkan Liu Ruyan. Setelah dia mengungkit semua kesalahan lamaku, akhirnya menyimpulkan aku tidak waras. Dia bilang cerai ya cerai. Bagaimana bisa demi cerai sampai tidak mau bekerja lagi? Ya, kalau saja otaknya waras. Aku tidak akan mendengarkan dia bicara begitu banyak di sini. Tapi di dalam hati aku diam-diam punya harapan yang tidak bisa dipenuhi, tidak peduli betapa buruknya ibuku berbicara. Aku bercerai dari Liu Ruyan, aku berhenti bekerja, tidak ada jalan untuk menyesal. Pada hari aku meniup angin dingin sepanjang malam tanpa mendapat sedikit pun penghiburan, aku tiba-tiba sadar. Sisa hidupku masih sangat panjang, mengapa harus disia-siakan pada orang yang tidak mencintaiku terakhir? Ibuku masih tidak berdamai
Dia bilang aku harus memanfaatkan masa jeda dari pemecatan ini yang tidak lama, segera mencari pekerjaan baru. Ayah juga setuju dengan saran ini. Dia mengikuti ibuku membujukku untuk segera mencari pekerjaan lagi dan mengatakan bahwa jurusan yang aku pelajari tidak sesuai dengan bisnis keluarga. Agar aku tidak berebut bisnis keluarga dengan adikku. Betapa buruknya penampilan mereka, aku menekan pelipisku yang sedikit sakit. Memotong pembicaraan mereka, sudah cukup, orang tua sekaligus menoleh ke arahku, bahkan adikku yang tadinya hanya menonton kesenangan juga menatapku dengan heran. Bertahun-tahun, aku terbiasa berwatak baik. Aku benar-benar tidak pernah membantah atau membentak orang tua. Juga karena itu, ibu bisa merendahkanku dengan begitu sembrono, tetapi sampai hari ini, tiba-tiba aku tidak ingin menahannya lagi. Aku tidak ingin berputar-putar. Dengan samar berkata, "Jika sudah cukup, mari kita pergi, selagi masih bisa membeli tiket pulang." Ibuku membelalak. Setelah beberapa saat menunjuk hidungku dan kembali mengumpat dengan keras, dia memarahi aku sebagai anak yang tidak tahu berterima kasih. Memarahi aku karena berwatak dingin, aku memperingatkannya, berdiri dan berjalan keluar. Dingin, itu menurun, dan sifat dinginku menurun dari mereka, tidak heran orang lain. Aku mencari sebuah penginapan di kota dan menginap. Begitu aku menetap, Liu Ruyan menelepon. Entah dari mana dia mengetahui nomor baruku, aku melihat 11 angka yang terukir di benakku. Setelah ragu sejenak, aku tetap tidak menjawab. Liu Ruyan tidak patah semangat. Segera menelepon kedua, ketiga, kesabarannya padaku setelah perceraian terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya, tapi pelacur ini, dia harus melakukannya, Kang. Ketika dia menelepon ketujuh kalinya, aku menjawab, tidak ada suara di ujung telepon. Hanya suara napas Liu Ruyan yang stabil. Aku juga tidak bicara, menunduk melihat waktu panggilan yang terus berubah. Setelah waktunya menjadi 2 digit, aku memecah keheningan. Takdir sudah berakhir, berpisah dengan baik. Kau yang mengatakan itu, aku tidak punya kebiasaan bersambung dengan mantan istri. Liu Ruyan, apapun yang terjadi, jangan cari aku lagi. Tetap saja tidak ada jawaban. Aku tidak menunggu jawaban Liu Ruyan. Setelah menutup telepon, aku langsung memblokirnya. Saat masih menikah, Liu Ruyan tidak memperlakukanku dengan baik. Sekarang sudah bercerai. Justru dia lebih sering menghubungiku. Kenapa? Tidak terbiasa kehilangan aku yang selalu mengejarnya? Mungkin saja. Bagaimanapun, aku merawatnya dengan segala detail. Selama 5 tahun, aku mengenal orang tuaku. Setelah melewati masa sulit, mereka sangat tidak ingin kembali ke masa itu. Kalau tidak, aku tidak akan menjaga jarak dengan mereka. Karena urusan keluarga tidak bisa ditinggal. Kali ini, mereka paling lama menginap 2 atau 3 hari. Aku benar-benar tidak ingin menemui mereka. Satu-satunya cara adalah tidak pulang. Aku mematikan ponselku. Aku menginap di sebuah penginapan di kota selama 7 hari. Pada sore hari ketujuh, nenekku dengan tongkat tuanya terseok-seok menemukanku. Orang tua berusia 80-an itu berjalan terbungkuk-bungkuk mencari dari desa hingga ke kota. Aku bahkan bisa membayangkan bagaimana dia mencari informasi sepanjang jalan. Rambut nenekku yang memutih memantulkan cahaya jingga dari matahari terbenam. Dengan mulut yang tidak bergigi banyak, dia tersenyum padaku. Dia berkata, "Xiao Xiu, mereka sudah pergi. Nenek akan menjemputmu pulang." Aku teringat masa kecilku. Setiap kali aku pulang larut malam dari kelas tambahan, dia selalu menungguku di ujung desa. Aku pikir aku sudah melewati masa-masa penuh tangis setelah melalui begitu banyak hal. Tetapi pada saat itu, melihat sosok nenek yang hampir 2 kepala lebih pendek dariku, aku tidak bisa menahan air mata. Setelah aku kembali bersama nenek, barulah aku menyalakan ponselku. Tidak mengherankan. Orang tuaku mengirimiku banyak pesan panjang di WeChat, menyalahkan ketidakpatuhanku. Aku bahkan tidak repot-repot membukanya. Liu Ruyan juga mengirimiku pesan dari nomor telepon asing, intinya memintaku untuk hidup dengan baik. Kali ini dia hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Bagaimanapun, kita pernah menjadi suami istri. Dia tidak akan mencariku lagi di masa depan. Kita masing-masing menjalani hidup dengan baik.
Sejujurnya, aku tentu tidak berharap orang yang mengkhianati pernikahan akan baik-baik saja, berharap dia baik-baik saja. Aku tidak bisa. Namun, saldo 7 digit di rekeningku memberiku kepercayaan diri yang cukup. Aku ingin melihat keindahan alam yang luas, melihat gunung dan sungai, dan melihat matahari terbit dan terbenam. Bulan ketiga perjalanan bersama nenek, aku bertemu dengan kakak kelasku semasa SMA di kota lain. Aku masih samar-samar ingat bahwa dia sangat pandai belajar saat itu. Tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki lekuk tubuh yang indah. Di usia muda yang penuh gairah, dia pernah menjadi dewi bagi sebagian besar cowok di kamar kami. Hanya saja ku dengar dia agak pendiam dan tidak punya banyak teman. Saya tidak terlalu dekat dengan orang lain. Di masa SMA saya hampir tidak berinteraksi dengannya, hanya tahu ada orang seperti itu. 202 kemudian, kami diterima di universitas yang sama dan tak terhindarkan bertemu beberapa kali. 203 pada akhirnya, kami hanya berteman biasa. Kakak kelas itu membawa kamera dengan tas sederhana. 204 bepergian sendirian. Berbeda dengan ketidakpeduliannya yang tidak sehat sebelumnya, sekarang kulitnya berwarna coklat sehat. 205 sosoknya yang berkembang sempurna bahkan tidak bisa disembunyikan oleh pakaian olahraga yang longgar, berbeda dengan kecantikan agresif Liu Ruyan. 206 kecantikannya sangat ramah, lembut hingga membuat orang tak bisa menahan diri untuk tenggelam bertemu teman lama di negeri asing. 207 ditambah lagi. Tujuan kami berikutnya sama. Jadi kami memutuskan untuk bepergian bersama. Kakak kelas itu tidak banyak bicara. 208 dia menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, juga pandai membaca situasi dan pandai menyenangkan orang tua. 209 Nenek sangat menyukainya. Malam hari, saya dan Nenek duduk bersama di kursi santai. 210 menatap bintang-bintang di luar jendela melalui jendela atap. Nenek tiba-tiba berkata, "Anak Yu itu baik." Saya langsung mengerti maksud Nenek. 211 saya hanya tertawa kering 2 kali, memang baik dalam hal urusan asmara. Pikiran orang tua selalu sangat sensitif. 212 tetapi antara saya dan kakak kelas, meskipun memiliki cita-cita yang sama, ada jurang yang tidak dapat dilintasi. 213 saya mengaguminya, tetapi itu tidak berarti saya menyukainya, dan saya sudah bercerai. 214 bagaimanapun juga, saya tidak mungkin pantas untuknya. Nenek sudah tua. Setiap kali sampai di suatu tempat, dia harus beristirahat 2 hari dulu sebelum pulih. 215 dengan demikian, saya khawatir akan menunda kemajuan kakak kelas dan selalu berpikir untuk membiarkannya pergi lebih dulu. 216 menanggapi usulan saya, kakak kelas tidak menolak, hanya tersenyum. Tidak ada salahnya berpisah di perhentian berikutnya. 217 saya juga ingin tinggal di sini beberapa hari lagi. Jiangnan yang berkabut, pemandangan kota kuno seindah lukisan. 218 berada di tengah pemandangan yang begitu indah, suasana hati saya jauh lebih cerah. Jadi saya tidak bisa menahan diri untuk melihat kakak kelas beberapa kali lagi. 219 saya sudah tahu bahwa penampilannya berbeda dengan Liu Ruyan yang mencolok. Kakak kelas itu cantik dan menyentuh. Garis-garis fitur wajahnya sangat lembut. 220 dia memiliki aura intelektual. Sekilas pandang terasa dia orang yang mudah diajak berteman. Menyadari tatapan saya, 221 kakak kelas tersenyum lembut. Pegunungan yang bergelombang di kejauhan, terpantul di matanya yang hitam sedikit melengkung, memberikan kesan luas. 222 jalan-jalan kota kuno berkelok-kelok, gerimis halus membangkitkan beberapa lapis kabut putih tipis. Pemandangan seperti ini seperti negeri dongeng. 223 saya memberitahu nenek bahwa saya ingin keluar jalan-jalan. Nenek berkata dia sudah tua, tidak ingin banyak berjalan. 224 dia duduk di bawah atap bersama para wanita tua seusianya di kota itu. Mereka berbicara satu sama lain dalam bahasa Mandarin dialek yang sulit diucapkan. 225 saya tidak tahu apakah pihak lain mengerti. Saat bersemangat, mereka kemudian kami masuk ke universitas yang sama dan mau tidak mau bertemu beberapa kali. Kami hanya saling mengangguk. Senior itu membawa kamera
dan tas sederhana. Berjalan-jalan sendirian, berbeda dengan penampilan dingin yang sakit-sakitan sebelumnya. Sekarang kulitnya berwarna coklat gandum yang sehat. Tubuhnya yang berkembang sepenuhnya bahkan tidak bisa ditutupi oleh pakaian olahraga longgar berbeda dengan kecantikan Liu Ruyan yang agresif. Kecantikannya sangat ramah, lembut hingga membuat orang tenggelam, bertemu kenalan lama di negeri asin. Ditambah lagi tujuan kita selanjutnya sama. Jadi kita pergi bersama. Kakak senior tidak banyak bicara. Dia menghormati orang tua dan menyayangi yang muda, juga pandai membaca situasi, terlebih lagi pandai membuat orang tua senang. Nenek sangat menyukainya. Malam hari, aku duduk di kursi malas bersama nenek. Melihat bintang-bintang di luar jendela, melalui jendela atap, tiba-tiba nenek berkata, anak bernama Xiao Yu itu lumayan baik. Aku langsung mengerti maksud nenek. Lalu tertawa kering 2 kali, memang lumayan baik dalam hal asmara. Pikiran orang tua selalu lebih sensitif, namun aku dan kakak senior, meskipun punya tujuan yang sama, ada jurang yang sulit dilintasi. Aku mengaguminya, tapi itu tidak berarti aku menyukainya. Apalagi aku sudah bercerai. Bagaimanapun aku tidak pantas untuknya. Nenek sudah tua. Setiap kali sampai di suatu tempat dia harus istirahat 2 hari dulu baru bisa pulih. Dengan begitu, aku khawatir akan menunda kemajuan kakak senior. Aku selalu berpikir untuk membiarkannya pergi duluan. Untuk usulan saya, kakak senior tidak menolak, hanya tertawa. Kita bisa berpisah di pemberhentian berikutnya. Saya juga ingin tinggal di sini beberapa hari lagi. Jiangnan yang penuh kabut, pemandangan kota tua yang indah seperti lukisan. Berada di tengah pemandangan yang begitu indah, suasana hati saya jauh lebih cerah. Jadi saya tidak bisa menahan diri untuk menatap kakak senior lebih lama. Sudah lama diketahui bahwa penampilannya berbeda dari Liu Ruyan yang mencolok. Kakak senior itu cantik dan bergerak. Garis-garis fitur wajahnya sangat lembut. Dia memiliki aura akademis. Sekilas terlihat dia orang yang mudah diajak bicara, menyadari tatapanku. Kakak senior tersenyum lembut, pegunungan yang bergelombang di kejauhan. Terpantul di mata hitamnya yang setengah melengkung, memberikan kesan luas. Jalan kecil di kota tua berkelok-kelok, gerimis halus membangkitkan beberapa lapisan kabut putih tipis. Pemandangan seperti negeri dongeng. Saya memberitahu nenek bahwa saya ingin keluar jalan-jalan. Nenek berkata dia sudah tua dan tidak ingin banyak berjalan. Dia duduk di bawah atap bersama nenek-nenek lain yang seumuran dengannya di kota. Mereka berbicara dalam bahasa Mandarin versi dialek yang sulit diucapkan. Entah lawan bicara mengerti atau tidak. Ketika mereka bersemangat, mereka tertawa terbahak-bahak. Lalu mereka berempat tertawa terbahak-bahak. Aku berdiri agak jauh melihat sejenak. Suara langkah kaki dari belakang mendekat. 227 aku menoleh. Dalam gerimis yang kabur, kakak kelasku berjalan perlahan ke arahku sambil memegang payung kertas bertangkai giok. 228 dia berhenti di sampingku, gerakannya lembut, sehalus air. 229 itu adalah penampilan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kakak kelas bertanya kepadaku, maukah kamu jalan-jalan bersamaku? 230 tepat seperti yang kuinginkan. Aku mengambil payung kertas dari tangannya, memiringkannya sedikit ke arahnya. 231 dia. Hampir satu kepala lebih pendek dariku, tetapi langkahnya tidak lebih lambat dari langkahku. Kami berdua berjalan bersama di kota kuno dengan batu bata hijau dan jenteng hijau. 232 kakak kelas tidak banyak bicara. Banyak topik percakapan yang kuangkat, dia mendengarkan dengan sangat serius. 233 jawaban atas pertanyaanku juga dijawabnya dengan tegas, seolah-olah dia berusaha keras mencari jawaban standar. Itu cukup menarik. 234 melihat wajah sampingnya yang lembut dan indah. Aku merasakan sedikit penyesalan yang sulit disadari. Juga sayang sekali. 235 aku sudah melewati usia untuk jatuh cinta. Aku dan kakak kelas berpisah di persimpangan berikutnya. Setelah itu 236 aku melewati 3 gunung lagi, menyeberangi 2 danau, dan tidak pernah melihat sosoknya lagi. 237 aku dan nenek pergi di awal musim dingin, dan ketika kami kembali, sudah akhir musim panas. Nenek lebih banyak tersenyum di wajahnya. 238 di
menggantungkan tongkatnya dan keluar untuk bekerja, dan memberitahu siapapun tentang pegunungan dan sungai luas yang dia lihat selama waktu ini. Ada beberapa orang seusia nenek di desa, 239 meskipun kosakata nenek terbatas, mereka semua menunjukkan kerinduan dan kekaguman, dan ada juga yang tidak tahan melihat nenek bahagia. 240 setelah makan malam dan teh. Mereka selalu menyinggung urusan pernikahan atau pekerjaan saya. Senyum nenek memberiku di wajahnya. 241 untuk waktu yang lama, hanya ada desahan, urusan anak muda, kami tidak bisa mengurusnya. 242 dia melambaikan tangannya, nenek tua yang memulai topik itu, memberinya tatapan penuh arti. Dan topik itu akhirnya berhenti. 243 setelah beristirahat di rumah selama beberapa hari. Saya mulai membuat rencana baru untuk hidup saya. Kekhawatiran orang tua saya sama sekali tidak perlu. 244, saya tidak tertarik dengan bisnis keluarga. Saya sudah muak dengan pertempuran tanpa senjata di dunia bisnis. Saya ingin menenangkan diri. 245 untuk mengolah diri. Saya belajar teknik sipil di universitas, dan saya tidak belajar dengan baik di kelas saya sendiri. 246 saya tidak melewatkan kelas pertanian. Di kota kecil di pedesaan, yang paling banyak adalah tanah. 247 saya menyewa beberapa hektar tanah, berpikir untuk menanam bunga dan menjualnya. Dalam beberapa tahun terakhir, 248 banyak orang memperhatikan hari libur dan penjualan bunga cukup laris. Ditambah lagi saya ingin menenangkan diri. 249 dan mengolah diri. Mungkin tidak ada cara yang lebih baik daripada menanam bunga. Di hari-hari berikutnya, 250 Liu Zhu menghubungiku lagi beberapa kali melalui WK temannya, dan perkataannya menyiratkan bahwa dia sedang menguji apakah aku benar. Aku menoleh. Dalam gerimis berkabut, kakak kelasku berjalan perlahan ke arahku sambil memegang payung kertas giok. Dia berdiri di sampingku, gerakannya lembut, sehalus air. Penampilan yang belum pernah kulihat. Kakak tingkat bertanya, apa aku mau jalan-jalan bersamanya? Tepat seperti yang kuinginkan. Aku mengambil payung minyaknya, sedikit memiringkannya ke arahnya. Dia hampir satu kepala lebih pendek dariku, namun jalannya tidak kalah cepat dari langkahku. Kami berdua berjalan-jalan di kota tua berdinding batu bata biru dan beratap genteng hijau. Kakak kelas tidak banyak bicara. Banyak topik percakapan yang aku mulai, dia mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Jawaban atas pertanyaanku diberikan dengan lugas, seolah berusaha keras mencari jawaban standar. Sungguh menarik. Melihat sisi wajahnya yang lembut, ada sedikit penyesalan yang tak terasa di hatiku, juga kesia-siaan. Aku sudah lama melewati usia di mana aku bisa tergerak. Aku dan kakak kelas berpisah di pemberhentian berikutnya. Setelah itu, aku telah melintasi 3 gunung, menyeberangi 2 danau, dan tidak pernah lagi melihatnya. Aku dan nenek pergi keluar di awal musim dingin, dan saat kami kembali, itu sudah akhir musim panas. Nenek tersenyum lebih banyak. Dia keluar bekerja dengan tongkatnya, dan kepada setiap orang yang ditemuinya dia menceritakan tentang gunung dan sungai luas yang dia lihat selama periode ini. Ada beberapa orang tua di desa yang seumuran dengan nenek. Meskipun kata-kata yang digunakan nenek untuk menggambarkan terbatas, mereka semua menunjukkan kerinduan dan kekaguman, dan ada juga yang tidak tahan melihat nenek senang. Setelah makan dan minum, mereka selalu bertanya dengan maksud tersembunyi tentang pernikahan atau pekerjaan saya. Senyum nenek membeku di wajahnya. Setelah sekian lama, hanya tersisa helaan napas. Urusan anak muda, kita tidak bisa mengaturnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, nenek tua yang memulai percakapan itu menunjukkan tatapan penuh makna. Topik ini pun akhirnya terhenti. Setelah beristirahat di rumah selama beberapa hari, saya mulai membuat rencana baru untuk hidup saya. Kekhawatiran orang tua saya sama sekali tidak perlu. Saya tidak tertarik dengan bisnis keluarga. Saya sudah muak dengan persaingan di dunia bisnis yang tanpa pertumpahan darah. Saya ingin menenangkan diri. Mempraktikkan diri, saya belajar di jurusan teknik sipil saat kuliah. Saya tidak belajar banyak mata kuliah saya sendiri. Saya sering mengikuti kuliah agronomi.
Di kota kecil pedesaan seperti ini, yang paling banyak adalah tanah. Saya menyewa beberapa tanah, berniat menanam bunga untuk dijual. Beberapa tahun terakhir, banyak orang mementingkan hari raya, penjualan bunga cukup laris. Ditambah saya juga ingin menenangkan diri, meningkatkan moral. Mungkin tidak ada cara yang lebih baik daripada menanam bunga di hari-hari berikutnya. Liu Zue menghubungiku beberapa kali lagi melalui WK temannya. Kata-katanya selalu menguji apakah aku benar-benar melupakan sepupunya. Aku pernah sangat mencintai, tapi pergi dengan santai seperti ini. Di mata mereka, hanyalah taktik untuk maju. Semakin banyak waktu terbuang pada Liu Ruyan, semakin banyak pikiran yang dihabiskan. Biaya perpisahan adalah pengorbanan bertahun-tahun masa muda. Biayanya memang agak besar. Saat itu, beberapa hektar tanah yang kusewa membutuhkan pembangunan rumah kaca plastik. Tidak punya waktu untuk mengurusnya, tidak mau mengurusnya. Lalu masalah itu pun selesai begitu saja. Aku tidak sekonyol itu, setidaknya aku masih tahu cara menghentikan kerugian tepat waktu saat rumah kaca plastik hampir selesai dibangun. Rumahku kedatangan tamu lama. Dia duduk di halaman berbicara dengan nenek, punggungnya kurus. Sinar matahari sore menyinari profil sampingnya, lembut dan cantik, seolah merasakan sesuatu. Kakak senior menoleh ke arahku, dia tersenyum tipis padaku, kebetulan lewat sini. Jadi kupikir ingin menemuimu. Jantungku yang lama mati rasa, tiba-tiba berdetak kencang tak terkendali, sesaat kemudian kembali normal. Kakak senior yang katanya ingin menemuiku setelah tinggal di sini, tidak pernah lagi berniat pergi. Dia selalu berangkat bersamaku setiap pagi setelahnya, membawa kameranya. Berjalan di belakangku sambil memotret, terkadang aku sudah berjalan jauh. Dia masih diam di tempat. Aku berhenti menunggunya, aku tahu dia menyukai pemandangan di sini. Sampai-sampai rela menghentikan langkahnya. Setibanya di ladang bunga, dia akan memutar kembali foto pemandangan yang diambil untuk dinikmati bersamaku, kabut tipis di pagi hari. Asap dapur, bercampur dengan lahan pertanian, tertata rapi. Beberapa rumah, tersembunyi di antara perairan biru dan pegunungan hijau, pemandangan kota kecil. Memiliki cita rasa tersendiri. Ketika aku kembali sadar, aku baru menyadari, entah kapan kami berdua sudah sedekat ini, saling pandang, lalu buru-buru mengalihkan pandangan masing-masing. Aku melihat pipi kakak senior sedikit memerah. Aku akhirnya terlambat menyadari ada yang tidak beres. Jadi, pada hari benih bunga pecah dari tanah, aku mengajak kakak senior minum-minum di pondok kayu di ladang bunga saat mabuk. Aku menceritakan semua perselisihan bertahun-tahunku dengan Liu Ruyan. Kakak senior sedikit terkejut, dia yang begitu pintar. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksudku? Sesaat kemudian dia menghela napas pelan di bawah cahaya lampu yang redup. Dia menatapku tajam, kau tidak perlu mengatakannya, aku tahu kau menderita, tapi aku tidak ingin mengatakan apapun. Bagaimana dia tahu? Setelah cinta fanatikku pada Liu Ruyan memudar, aku tidak tahu apakah aku masih mampu mencintai orang lain. Tapi aku tahu, ini belum saatnya, mungkin aku terlalu khawatir. Kakak kelas belum tentu punya niat apa-apa bunga yang ditanam di akhir musim panas. Di awal musim gugur tunas baru bermunculan 277 di musim dingin tumbuh kuncup bunga kecil. Kamera kakak kelas merekam semua pertumbuhan mereka. Dia berubah dari seorang blogger perjalanan yang ingin menjelajahi pegunungan dan sungai yang luas 278 menjadi blogger berkebun dan menikmatinya kebiasaan. Adalah hal yang mengerikan 279, tapi aku harus mengakui, setelah beberapa bulan singkat kebersamaan, aku sudah terbiasa dengan kehadiran kakak kelas 280 bagaikan angin musim semi dan gerimis, membasahi segalanya tanpa suara. Tahun baru datang begitu cepat. 281 pada hari Imlek, mawar di rumah kaca plastik bermekaran. Mawar yang merah mereka 282 menebarkan aroma semerbak. Kaya dan panjang aku memetik satu dan memegangnya di tanganku untuk mengamatinya dengan saksama. 283 tadi sedang memotret bunga mawar. Entah kapan kakak kelas datang. Dia sedikit mencondongkan tubuhnya untuk bersamaku mengamati mawar di tanganku. 284 terlalu dekat, aroma sabun menguar di hidungku.
Segar dan harum 285 dibandingkan dengan wajahnya yang terlalu cantik. Aku merasa bahkan mawar yang merekah pun kehilangan warnanya. Saat ini 286 aku juga tidak tahu apa yang merasukiku. Tiba-tiba aku menyerahkan mawar di tanganku padanya. Kakak kelas, apakah kamu suka mawar? 287 suka aku yang memberimu mawar? Kakak kelas menunduk melihat mawar yang kuangkat 288 kemudian, ia mendongak lagi dan menatapku lekat-lekat di mata hitamnya seolah terisi dengan perasaan tak berujung. Lama 289 dia mengambil mawar dari tanganku, menunduk dan menghirup aroma bunga mawar dengan lembut, lalu dia tersenyum perlahan. Suka 290 suka apa? Mawar atau mungkin aku? Aku menatapnya dengan linglung 291 benar-benar lupa bertanya. Aku hanya tahu bahwa saat ini, lautan bunga yang tak terhitung jumlahnya 292 tak sebanding dengan keindahan alis matanya yang lembut. Brum, aku mendengar tembok hatiku yang menjulang tinggi runtuh 293 dengan suara gemuruh saat roboh. Bukan berarti aku tidak bisa mencintai. Setelah memastikan isi hatiku 294 pada akhir Maret itu, aku dengan tulus menyatakan cinta pada kakak kelas. Wajah kakak kelas tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. 295, bahkan tanpa ragu-ragu dia menerima perasaanku. Cara kami berinteraksi tidak berubah, karena hubungan kami berubah 296 setelah setengah tahun bersama. Kepribadian kakak kelas lembut. Seperti saat pertama kali bertemu 297 nenek lebih senang lagi. Menyayanginya lebih dari aku. Setelah bulan Maret berlalu 298 ladang bungaku benar-benar membuka jalur penjualan online dan offline. Tidak pernah ada lagi masalah stok menumpuk. Orang tuaku menelepon. Setelah mendengar aku berkebun 299 mungkin menyadari bahwa aku memiliki kemungkinan besar untuk tidak akan lagi bersaing dengan adikku dalam memperebutkan warisan keluarga. Nada suara ibuku menjadi lebih tenang 300 hanya saja. Dia masih menyindirku tidak punya masa depan dalam perkataannya. Di mata mereka, apa yang bisa di tengah musim dingin, puncuk bunga kecil kecil mekar. Kamera kakakku merekam semua pertumbuhannya. Dia berubah dari seorang blogger perjalanan yang ingin menjelajahi gunung dan sungai yang luas, menjadi seorang blogger hortikultur. Dan menikmati hal itu. Kebiasaan adalah hal yang mengerikan. Namun saya harus mengakui, hanya dalam beberapa bulan kebersamaan, saya sudah terbiasa dengan kehadiran kakakku. Seperti angin musim semi dan hujan gerimis, meresap tanpa suara. Waktu berlalu begitu saja, dan tahun baru tiba. Pada hari licin, mawar di rumah kaca plastik mekar. Mawar yang montok dan menggoda. Memancarkan aroma samar, kaya dan panjang. Saya memetik satu dan memegangnya di telapak tangan saya untuk mengamatinya dengan cermat. Kakak senior yang tadi sedang memotret bunga mawar, entah kapan dia mendekat. Dia sedikit mencondongkan tubuh untuk ikut mengagumi mawar di tanganku. Terlalu dekat, aroma sabun menguar di hidungku segar dan harum. Dibandingkan dengan kecantikannya yang luar biasa, bahkan mawar yang paling indah pun tampak kehilangan warnanya. Pada saat ini, aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba aku memberinya mawar di tanganku. Kakak senior, apakah kau suka mawar? Apakah kau suka aku yang memberimu mawar? Kakak senior menunduk memandangi mawar yang kuangkat. Dia kemudian mengangkat matanya dan menatapku lekat-lekat mata hitamnya seolah dipenuhi kasih sayang yang tak terbatas lama. Dia mengambil mawar dari tanganku menunduk dan mencium aroma mawar itu dengan lembut lalu dia tersenyum perlahan. Aku suka. Suka apa mawar atau mungkin aku menatapnya dengan bodoh. Sepenuhnya lupa bertanya hanya tahu di saat ini lautan bunga. Bahkan tidak secantik alisnya yang lembut. Bun, aku mendengar tembok hatiku runtuh bergemuruh. Suara gemuruh saat runtuh aku bukan tidak mampu mencintai setelah memastikan hatiku. Pada akhir Maret itu aku serius menyatakan cinta kepada kakak kelas tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan di wajahnya. Dia bahkan menerima perasaanku tanpa ragu. Cara kami berinteraksi tidak berubah, meskipun hubungan kami berubah. Setelah setengah tahun, berinteraksi kakak kelas berkarakter lembut seperti saat pertama bertemu.
Nenek sangat senang melihat kakak kelas lebih dicintai daripada aku setelah Maret. Ladang bungaku benar-benar mekar, penjualan online dan offline tidak lagi mengalami masalah penjualan lambat. Orang tuaku menelepon setelah mengetahui aku menanam bunga. Mungkin menyadari kemungkinan besar aku tidak akan lagi bersaing dengan adik. Untuk bisnis keluarga, nada suara ibu jauh lebih tenang. Namun dia masih menyindirku tidak punya masa depan di mata mereka. Apa masa depan yang bisa ditawarkan menanam dan merawat bunga? Aku tidak tahu mengapa orang tua kandungku begitu membenciku, jadi aku tidak lagi mempedulikan perkataan mereka. Aku berkata dengan tenang, karena kalian sangat membenciku, mulai sekarang anggap saja aku tidak pernah dilahirkan. Kata-kata ibuku yang tak henti-hentinya terdiam. Ayahku segera mengangkat telepon, menyalahkanku karena sudah tidak muda lagi tapi masih belum dewasa. Aku tertawa, bagaimanapun kalian punya anak laki-laki yang penurut dan dewasa. Jadi tambahan aku satu. Memang bertambah, ayah menghela napas, menyuruhku untuk menenangkan diri lalu menutup telepon. Aku menarik napas dalam-dalam, udara beraroma bunga, lalu berbalik melihat senior berlari kecil menghampiriku sambil membawa bunga baby es Beatrice. Dia memberiku baby es Beatrice. Aku menyentuh hidungku, bertanya dengan sedikit canggung, apakah aku menyukainya? Senior itu sangat perhatian, bahkan ketika emosiku tenang. Dia tetap saja merasakan ketidaknyamananku. Aku menunduk memandang bunga. Tiba-tiba teringat makna bunga baby es Beatrice. Menjaga diam-diam, mencintai. Aku ingat dulu, ketika aku berselisih paham dengan orang tuaku. Liu Ruyan selalu mengerutkan dahi melihatku. Bahkan pernah memarahiku karena sifatku yang keras kepala. Aku membungkuk dan memeluk senior itu, merasakan tubuhnya menegang jelas. Lalu dia mempererat lengannya di pinggangku. Jarak kami begitu dekat, aku mendengar detak jantungnya. Semakin cepat, tiba-tiba aku mendambakan kehangatan ini. Tahun ke-6 kami bersama. Putriku dan senior itu sudah berumur 3 tahun dan akan masuk TK pada bulan September. Senior itu juga berasal dari kota H. Karena masalah KTP, kali ini kami harus kembali ke kota H. Sudah 6 tahun sejak aku bercerai dengan Liu Ruyan. Selama 6 tahun ini, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi dan tidak pernah kembali ke kota H. Urusan yang penting tetaplah penting. Setelah tiba di kota H, aku dan senior itu segera pergi ke kantor polisi setempat. Dia membawa putrinya ke kantor untuk mengurus KTP. Saat menunggu, aku merasa ingin merokok. Jadi setelah menyapa senior itu, aku keluar dari kantor polisi untuk mencari tempat yang tenang merokok. Setelah 2 kali hisapan, aku melihat sekeliling secara acak. Pandanganku tertahan di sudut jalan. Aku melihat sosok yang familiar. 6 tahun tidak bertemu, ini bertemu lagi. Hampir tanpa sadar aku ingin pergi. Detik berikutnya, Liu Ruyan mendongak. Pandangannya melewatiku lalu tiba-tiba menoleh kembali. Kami berdua saling bertatapan dari kejauhan. Aku menarik napas dalam-dalam dari rokokku, lalu memalingkan wajah tanpa ekspresi. Aku dan Liu Ruyan sudah menjadi orang asing yang saling mengenal. Mulai sekarang tidak akan ada lagi interaksi di antara kami. Aku melihat dari sudut mata bahwa Liu Ruyan tercengang sejenak, lalu tiba-tiba berjalan cepat ke arahku. Aku tidak ingin terlibat dengannya, mematikan rokok di tanganku dan berbalik ingin pergi, namun Liu Ruyan memanggilku dari belakang. Bai Xiaochun. Aku mengerutkan kening, akhirnya menghentikan langkahku. Liu Ruyan berjalan cepat ke arahku. Dia berdiri di depanku, menatapku lama. Baru setengah jalan 327 dia bertanya dengan ragu, kapan kamu kembali? Kembali? Aku tidak berniat mengobrol dengannya. 328 kakak kelas dan anakku masih menungguku. Aku hanya berkata datang, ada urusan? Kalau tidak ada jangan menghalangi jalanku. 329 aku tidak pernah menyangka, begitu kalimat itu keluar. Liu Ruyan tiba-tiba memerah matanya. 330 Liu Ruyan selalu angkuh. Jarang menangis di depanku. Tapi apa peduliku? 331 aku mendengus tidak sabar, hendak menyuruhnya minggir. Tak disangka Liu Ruyan tiba-tiba berkata, Bai Xiaochun. 332 aku menyesal. Kalimat tanpa awalan ini membuat alisku semakin berkerut. 333 mata Liu Ruyan semakin merah.
Dia bilang dia menyesal tahun itu, menyesal mengkhianati pernikahan kami. 334 Aku berpikir lama baru mengerti, mungkin dia melihatku sekarang sendirian. Mengira aku masih mencintainya sedalam dulu. 335 Meskipun dia menceraikanku, aku akan selalu menunggunya kembali. Liu Ruyan terlalu percaya diri. 336 Di matanya, persona menjilatku tidak mungkin runtuh. Dia tidak akan pernah menyangka. 337 Aku sudah lama menikah. Bahkan anakku sudah berumur 3 tahun. Saat itu 338 Aku tiba-tiba sangat ingin melihat reaksi Liu Ruya setelah mengetahui aku menikah dan punya anak. Aku tidak perlu menunggu lama. 339 Aku mendengar suara kakak kelas dan anakku. Xiaochun, ayah. 340 Liu Ruyan tertegun, tiba-tiba menoleh ke arah suara itu. Dia melihat kakak kelas. 341 Mungkin dia juga mengenal kakak kelas itu, karena wajahnya berubah pucat pase saat melihat kakak kelas itu. 342 Dia melihat kakak kelas dan anakku sejenak, lalu menoleh padaku dengan tidak percaya. Bibir bawahnya sedikit bergetar. 343 tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan jelas. Anakku melepaskan tangan kakak kelas, berlari ke arahku. 344 Aku membungkuk dan menggendongnya. Dia memeluk erat leherku, membenamkan kepala kecilnya di bahuku. 345 Dia terus memanggil ayang. Berulang kali tanpa henti. Aku menepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya. Lalu menatap Liu Ruyan. 346 6 tahun tidak bertemu. Dia tidak banyak berubah. Masih bertubuh tinggi. 347 Cantik menawan. Yang berbeda adalah dia terlihat jauh lebih dewasa. Berbeda dengan Dewi Dingira yang dulu. 348 6 tahun kemudian, dia memiliki kecantikan intelektual. Kecantikan yang datang dari dalam keluar, memancarkan kebijaksanaan dan keindahan. Usia 349 Saat bertemu lagi, aku tidak basa-basi menyapanya dengan lama tidak bertemu. Juga tidak merasa jijik melihatnya. 350 Perasaan suka dan benci padanya sudah lama menghilang dalam 6 tahun. Tatapan dengan ragu bertanya kepadaku, "Kapan kamu kembali?" Aku tidak berniat berbicara dengannya. Kakak kelas dan putriku masih menungguku. Aku hanya berkata dengan tenang, "Ada urusan?" "Jika tidak ada urusan, jangan menghalangi jalanku." Aku tidak pernah menyangka, begitu pertanyaan itu keluar, Liu Ruyan akan berlinang air mata. Liu Ruyan selalu bangga dan jarang menangis di depanku, tapi apa peduliku? Aku mendengus tidak sabar, hendak menyuruhnya menyingkir, tetapi Liu Ruyan tiba-tiba berkata, "Bai Xiaochun, aku menyesal." Kalimat tanpa awan dan akhir ini membuatku mengerutkan kening lebih dalam. Mata Liu Ruyan semakin merah. Dia bilang dia menyesal menikah dulu, menyesal mengkhianati pernikahan kami. Aku berpikir sejenak lalu mengerti, mungkin dia melihatku sekarang sendirian, mengira aku masih mencintainya sedalam dulu. Bahkan jika dia menikah dan menceraikanku, aku akan selalu menunggunya kembali. Liu Ruyan terlalu percaya diri. Di hatinya, citraku sebagai penjilat tak mungkin hancur. Dia takkan pernah menyangka aku sudah lama menikah. Bahkan anaknya sudah berusia 3 tahun. Saat itu, aku tiba-tiba ingin sekali melihat reaksi Liu Ruya setelah dia tahu aku sudah menikah dan punya anak. Aku tidak perlu menunggu lama. Aku mendengar suara kakak kelas dan putrinya. "Xiaochun, ayah." Liu Ruyan terkejut, tiba-tiba menoleh ke arah suara itu. Dia melihat kakak senior. Mungkin dia juga mengenali kakak senior, karena wajahnya memucat seketika melihat kakak senior. Dia memandang senior dan putrinya sejenak, lalu menoleh ke arahku dengan tidak percaya. Bibir bawahnya sedikit bergetar. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun yang lengkap. Putrinya melepaskan tangan senior itu dan berlari ke arahku. Aku membungkuk dan memeluknya erat-erat. Dia memeluk leherku erat-erat, membenamkan kepala kecilnya di bahuku. Dia terus-menerus memanggilku ayah. Aku menepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya, lalu menatap Liu Ruyan. 6 tahun tidak bertemu, dia tidak banyak berubah. Masih bertubuh tinggi semampai. Cantik menawar. Hanya saja, perbedaannya adalah dia terlihat jauh lebih dewasa. Berbeda dengan Dewi yang dulu angkur dan dingin. 6 tahun kemudian, dia memiliki kecantikan intelektual,
kecantikan yang datang dari dalam, memancarkan kebijaksanaan dan keindahan zaman. Bertemu lagi, aku tidak menyapanya dengan sopan lama tidak bertemu, juga tidak merasa jijik melihatnya. Perasaanku dan kebencianku padanya telah lama menghilang dalam 6 tahun. Tatapan Liu Ruya tertuju pada putrinya. Dia tidak pergi untuk waktu yang lama. Wajahnya terlalu rumit, matanya setengah tertunduk, menyembunyikan semua emosi yang bergejolak di bawahnya. Aku secara tak terduga memahami emosinya yang rumit. Mungkin saja pria yang dia pikirkan sebagai pilihan kedua tidak menunggunya di tempat yang sama. Apa yang ada di pikiranmu? Bertemu lagi setelah bertahun-tahun berpisah. Kita masing-masing sudah membentuk keluarga baru. Terhadap orang yang pernah saling berbisik masa, kita tidak lagi merasakan gejolak sekecil apapun. Setelah hening sejenak, aku bertanya tanpa ampun. Bagaimana? Kehidupan pernikahanmu tidak bahagia? Memang pantas. Ini yang pantas diterima oleh semua pengkhianat. Liu Ruyan belum sempat menjawab. Kakak senior datang. Dia bahkan menyapa Liu Ruya dengan suara yang sangat lembut. Orci, adik junior. Sudah lama tidak bertemu. Liu Ruyan mengepalkan tangannya di samping tubuhnya. Dia memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis pada kakak senior itu. Putrinya bersandar di bahuku dan dengan lembut memanggilnya ibu. Kakak senior mengelus kepala kecil putrinya, senyumnya sangat penuh kasih sayang. Entah mengapa, sebuah emosi yang disebut kegembiraan tiba-tiba muncul di hatiku. Aku menarik tangan kakak senior itu dan berkata kepada Liu Ruyan, "Ini istriku." Pandangan Liu Ruyan tertunduk, melihat tanganku dan kakak senior yang saling bertautan. Matanya tampak meleleh menjadi gumpalan tinta yang tidak bisa dihapus. Kakak senior menenangkan putrinya sejenak, lalu menatapku. Dia menggoyangkan tangan kami yang saling menggenggam dengan lembut. Dia bertanya kepadaku dengan lembut, "Ayo pergi?" Aku mengangguk. Kami berdua berbalik dan baru melangkah beberapa langkah. Kami bertemu lagi dengan orang yang ku kenal, Xi Hao. Aku ingat dia sangat berprestasi saat sekolah. Dia adalah lawan terbesar Liu Ruyan dalam masa sekolahnya. Yang paling kuingat adalah mereka saling membenci karena beberapa persaingan dan saling menghindari di sekolah. Di antara Xi Hao dan Liu Ruyan, sepertinya tidak ada interaksi lain selain mengikuti kompetisi bersama. Bahkan, jika mereka berpapasan, mereka akan saling membuang muka karena jijik tidak mau melihat satu sama lain. Xi Hao jelas terkejut melihatku, lalu dia mengatupkan sudut bibirnya dengan canggung. Dia mengalihkan pandangannya ke sebelah kanannya. Di tangan kanannya dia menuntun seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Ketika anak laki-laki itu melihat Liu Ruyan, dia melepaskan tangannya dan berlari ke arah Liu Ruyan sambil memanggil ibu. Ternyata begitu. Pada saat ini, apalagi yang tidak bisa kupahami, aku menoleh ke belakang dan melirik Liu Ruyan. Liu Ruyan menggigit sudut bibirnya, memalingkan wajahnya, tidak berani menatapku. Kakak senior mempererat genggamannya di tanganku. Aku kembali menoleh dengan santai dan memberinya senyum menenangkan. Aku terus berjalan maju bersamanya. Saat berpapasan dengan Xi Hao, aku mendengar suaranya. "Xiao Chun, selamat," aku terkejut. Kemudian aku tertawa dingin. "Aku juga harus berterima kasih atas pengorbananmu. Wanita yang pernah menginvasi pernikahanku tidak punya hak untuk berpura-pura berlaga di depanku. Aib apa yang membuangku pergi hari kemarin tak bisa ditahan setelah kembali dari kota H. Kehidupan keluarga kami yang terdiri dari 3 orang kembali normal di tengah ketenangan dan kecukupan terselip rasa manis. Aku dan kakak kelas sepakat untuk tidak pernah menyebut Liu Ruyan lagi. Suatu hari setengah bulan kemudian, saat aku sedang memangkas ranting bunga, aku mendongak dan melihat kakak kelas memeluk putri kami. Dengan wajah muram menatap keluar jendela, kakak kelas selalu berwatak lembut setelah bertahun-tahun bersama. Ini pertama kalinya aku melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Aku secara naluriah mengikuti arah pandangnya entek. Sejak kapan sesosok yang familiar berdiri di luar jendela? Liu Ruyan sedang berdiri di halaman berbicara dengan nenek, namun matanya sesekali melirik ke arah jendela. Pantas saja wajah kakak kelas begitu muram. Tapi mengapa Liu Ruyan tiba-tiba datang kemari setelah menenangkan putrinya? Kakak kelas menoleh melihatku dan berkata, "Jangan keluar."
Setelah itu dia mendorong pintu dan keluar. Aku melihat mereka berbicara melalui jendela. Kedua wanita sebaya itu memancarkan aura yang berbeda. Masing-masing memiliki keistimewaannya. Aku mengalihkan pandangan dari Liu Ruyan ke kakak kelas begitu pandanganku tertuju. Aku tidak bisa lagi mengalihkan pandangan. Seingatku, kakak kelas selalu lembut dan manis. Kakak kelas yang seperti ini, siap siaga dan penuh permusuhan, adalah pemandangan yang belum pernah kulihat. Aku menatapnya lebih lama. Aku sendiri tidak menyadari bibirku melengkung tersenyum saat kakak kelas masuk. Senyum di bibirku belum sempat menghilang. Dia jelas terkejut, mata hitamnya yang jernih. Semakin dalam dia bertanya dengan tatapan penuh arti. Senang sekali. Menyadari dia salah paham maksudku, aku dengan jujur menjelaskan, ya aku belum pernah melihatmu begitu memusuhi seseorang. Mendengar itu, wajah kakak kelas sedikit melunak. Dia mengangkat putrinya yang sedang bermain balok, menyandarkan diri di bahuku melalui putrinya. Terdengar suara pasrah dari telinganya. Pergilah bicara dengannya. Dia berhenti sejenak. Dia menambahkan dengan suara rendah, jangan bertingkah konyol. Aku berdiri di bawah pohon anggur di halaman, berhadapan dengan Liu Ruyan. Dalam waktu setengah bulan yang singkat ini, dia terlihat jauh lebih kurus mungkin karena datang terburu-buru. Pakaiannya bahkan memiliki beberapa lipatan. Ini bukan penampilan Liu Ruyan yang rapi dan bersih seperti yang kuingat. Dia hanya menatapku tanpa berkata-kata. Suasana hening dan menekan. Nanek mungkin tidak tahan dengan suasana ini. Dia berdiri sambil memegang tongkatnya, hanya berkata, udara di halaman agak pengap. Dia ingin berjalan-jalan. Setelah Nanek menjauh, aku yang pertama kali memecah keheningan. Bertanya Liu Ruyan, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, aku masih punya satu pertanyaan untukmu. Di mata Liu Ruyan yang mati, seolah menyala sedikit harapan. Aku menebak, dia mungkin mengira aku akan bertanya, apakah dia pernah mencintaiku? Hei, dangkal sekali. Liu Ruyan membersihkan tenggorokannya. Suaranya terdengar serang saat membuka mulut. Katamu, aku melihat siluet ramping di dekat jendela, mengangkat bibir dan bertanya dengan suara rendah sambil mendekat, menurutmu, apakah rasanya anak mencuri? Liu Ruyan membeku di tempar, ekspresinya retak sedikit demi sedikit. Riasan halusnya pun tak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kebingungan di wajahnya. Sesuatu yang memuaskan muncul di hatinya. Aku melihat buku jari Liu Ruyan yang memegang rak tanaman berubah menjadi putih kebiruan. Maaf, ucapnya, permintaan maaf yang terlambat 6 tahun. Lalu menambahkan, kukira, kata-kata sisanya tak bisa lagi diucapkan. Kukira aku sangat mencintainya, jadi meskipun bercerai, aku akan diam-diam melindunginya di tempat yang tidak dia ketahui. Tapi Liu Ruyan, tidak ada seorang pun yang terlahir berhutang budi pada orang lain. Kau sudah melewati usia 30 tahun. Mengapa kau belum mengerti? Aku diam, hanya menatapnya dengan dingin. Berpisah baik-baik. Masing-masing menemukan kebahagiaan. Tidak peduli apapun alasannya, baik secara emosional maupun logis. Dia seharusnya tidak datang. Tetapi pada tahun ke-6, setelah perceraian ini, dia malah datang kepadaku. Liu Ruyan saling menatap, matanya memerah, lalu dia meninggalkan pesan, Bai Xiaochun. Kau mungkin tidak percaya, tetapi setelah bercerai darimu, aku benar-benar menyesal. Lalu aku tertawa perlahan. Lalu apa gunanya? Tidak ada yang lebih jelas dariku. Liu Ruyan tidak benar-benar menyesal. Dia hanya melihatku tidak buruk setelah meninggalkannya. Bahkan lebih bahagia daripada saat bersamanya. Dia merasa tidak nyaman di hatinya. Dengan kata lain, bahkan jika Liu Ruyan benar-benar menyesal, lalu apa? Mengapa setelah memberiku topi hijau yang sangat menghina? Bertahun-tahun kemudian, dia datang lagi kepadaku dan mengatakan menyesal. Jangan bicarakan tentang orang yang berubah menjadi lebih baik di depanku. Hal yang paling kubenci seumur hidupku adalah orang yang berubah menjadi lebih baik. 6 tahun tidak bertemu, Liu Ruyan masih bisa mengatakan hal seperti itu kepadaku. Dia hanya mengandalkan kesukaanku yang dulu padanya, cintaku yang tulus. Dia tidak percaya aku bisa melupakannya dengan begitu mudah. Dan ketika dia benar-benar menyadari kehilangan, ketidakmampuannya untuk menerimanya adalah suatu keniscayaan. Mungkin bertani dan berkebun selama bertahun-tahun telah mengasah sifatku.
Aku akhirnya lebih terbuka darinya, dan tidak berniat banyak bicara dengannya, hanya mendesaknya untuk segera pergi. Dia sudah punya keluarga baru. Datang ke sini mencariku adalah ketidaksetiaan terhadap keluarga barunya. Dia mengkhianatiku dulu, apakah dia akan mengkhianati keluarganya lagi sekarang? Liu Ruyan meninggalkan rumahku, tetapi tidak meninggalkan kota kecil ini. Dia menginap di sebuah penginapan di kota, dan setiap pagi dia berdiri di kejauhan. Melihat ke arahku, wajah kakak perempuan itu semakin muram setiap hari. Tetapi dia berusaha keras untuk tidak menunjukkan emosinya di depan putriku dan aku. Memandang ke arahku, ekspresi kakak kelasku semakin muram setiap hari. Namun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan emosinya di depan putriku dan aku. Suatu hari, senior dengan hati-hati berpakaian dan keluar di tengah malam saat aku tertidur pulas. 427, setelah dia pergi, aku bangkit dan diam-diam mengikutinya. Seperti yang diduga, 428 senior bertemu dengan Liu Ruyan. Aku berjongkok di bawah jendela, menguping pembicaraan mereka. 429 setelah hening sejenak, Liu Ruyan yang pertama kali berbicara. Sebelum datang ke sini, 430 si Hao sudah memberitahuku segalanya. Pertemuan kembali dengannya tidak terlepas dari kamu. 431 jantungku terkejut, lalu cepat tenang. Ternyata inilah yang membuat Liu Ruyan putus asa. 432 senior terdiam. Liu Ruyan kembali berkata dengan geram, sungguh cara yang bagus. Hening lagi, 433 aku diam-diam bangkit, mengintip ke dalam rumah melalui celah jendela. Lalu kenapa? 434 senior berdiri di bawah bayangan lampu pijar. Aku tidak bisa melihat ekspresinya dari sudut ini. Hanya mendengar suaranya yang tanpa emosi. 435 berkata, bukankah kamu yang lebih dulu hina? Liu Ruyan tiba-tiba menegang. Kamu tahu? 436 tentu saja aku tahu. Senior tertawa dingin. Suaranya penuh ejekan. Aku suka Bai Xiaochun. Sejak umur 437 18 tahun, lebih suka dia di usia 28. Kini 32. Cintaku padanya tidak pernah berkurang. 438 tapi kamu berbeda. Kamu memiliki gene yang gelisah dalam tulangmu. Jika bukan karena si Hao saat itu, 439 di masa depan, akan ada Xiao Hao Li Hao. Wei Xiaochun bersamamu seperti dalam jurang penderitaan. Dia pernah menyelamatkanku. 440 jadi tentu saja aku juga harus menyelamatkannya. Bagaimana jika Bai Xiaochun mengetahuinya? Suara Liu Roya tampak sedikit penuh harap. Jika 441, kamu menghitung pernikahannya dulu. Beranikah kamu menjamin dia tidak akan memiliki keraguan di hatinya? Sejenak, senior keluar dari bayangan kegelapan. 442 ekspresinya tidak jelas. Aku mendengar dia berkata, aku menyelamatkannya. Bagaimana bisa disebut perhitungan? 443, ketika aku melihat Liu Ruyan lagi, aku berjalan ke arahnya. Sebelum dia berbicara, 444 akhir langsung ke pokok masalah. Aku mendengar semua yang kalian bicarakan tadi malam. Kilatan harapan melintas di mata Liu Ruyan. 445 di mengatupkan bibirnya, suaranya sedikit serak. Xiaochun, aku dan si Hao tidak pernah. 446 semuanya adalah aku memotongnya dengan sikap dingin. Sebelumnya, pernikahan kita memang tidak bahagia. 447 kamu tidak pernah peduli padaku. Orang tuamu termasuk sepupumu, semua menganggap aku menikahimu adalah sebuah kemuliaan. 448 mereka tidak pernah menerimaku, dan kamu tidak pernah membela aku. 6 tahun bercerai, 449 kita masing-masing sudah memiliki keluarga baru. Kamu tiba-tiba datang mencariku dari jauh. Pantaskah aku berhenti? 450 tertawa dingin. Liu Ruyan, bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri. Setelah dia pergi, aku bangkit dan mengikutinya diam-diam. Benar saja, kakak kelas itu bertemu dengan Liu Ruyan. Aku berjongkok di bawah jendela, menguping pembicaraan mereka. Setelah keheningan sejenak, Liu Ruyan yang pertama kali berbicara. Sebelum datang ke sini, si Hao sudah memberitahuku segalanya.
Pertemuanku dengannya tidak lepas dari dirimu. Aku terkejut, lalu cepat tenang. Ternyata inilah yang membuat Liu Ruyan hancur. Kakak senior itu tidak berkata apa-apa. Liu Ruyan menggertakkan giginya dan berkata, "Sungguh cara yang bagus." Keheningan kembali menyelimuti. Aku diam-diam bangkit, mengintip ke dalam ruangan melalui celah jendela. Lalu kenapa? Kakak kelas berdiri di bawah bayangan lampu neon. Aku tidak bisa melihat ekspresinya dari sudut ini, hanya mendengar suaranya yang tanpa emosi. Yang pertama kali tercela, "Bukankah itu kamu?" Liu Ruyan membeku seketika. "Kau tahu semuanya." "Tentu saja aku tahu." Kakak kelas tertawa sinis. Suaranya penuh sarkasme. "Aku suka Bai Xiaojun sejak umur 18 tahun dan lebih suka dia saat umur 28 tahun. Sekarang 32 tahun. Cintaku padanya terus bertambah. Sedangkan kamu berbeda, kamu memiliki gene yang gelisah di dalam tulangmu. Jika saat itu tidak ada Shi Hao, akan ada Xiao Hao, Li Hao di kemudian hari. Bai Xiaojun bersamamu, seperti neraka, dia pernah menyelamatkanku dulu. Tentu saja aku juga harus menyelamatkannya. Kalau Bai Xiaojun tahu bagaimana, suara Liu Ruya tampaknya memiliki sedikit harapan. Jika dia tahu kau pernah menghitung pernikahannya, beranikah kau menjamin dia tidak akan punya kerikil di hatinya? Untuk sesaat, kakak kelas keluar dari kegelapan. Ekspresinya tidak jelas. Aku mendengar dia berkata, "Aku menyelamatkannya, bagaimana bisa disebut menghitung?" Ketika aku melihat Liu Ruyan lagi, aku berjalan ke arahnya. Sebelum dia berbicara, ekspresinya di wajahnya tidak jelas. Aku mendengarnya berkata, "Aku menyelamatkannya, bagaimana bisa itu dihitung sebagai perhitungan?" Saat aku melihat Liu Ruyan lagi, aku berjalan menghampirinya sebelum dia sempat berbicara. Aku langsung ke intinya. Aku mendengar semua yang kalian bicarakan semalam. Ada secercah harapan di mata Liu Ruyan. Dia mengerutkan bibirnya, suaranya sedikit serak. "Xiaojun, aku dan Shi Hao belum. Semuanya adalah aku memotongnya dengan nada dingin. Sebelumnya, pernikahan kita memang tidak bahagia. Kau tidak pernah memedulikanku. Orang tuamu termasuk sepupumu menganggap aku menikahi adalah sebuah keangkuhan. Mereka tidak pernah menerimaku, dan kau tidak pernah membelaku. 6 tahun perceraian. Kita berdua sudah memiliki keluarga masing-masing. Kau tiba-tiba datang mencariku dari jauh. Apakah pantas aku berhenti berbicara?" Tertawa sinis, Liu Ruyan. "Kita pernah menjadi suami istri. Sampai di sini saja." Secercah harapan terakhir di mata Liu Ruyan padam sepenuhnya. Takdir telah berakhir, berpisah baik-baik. Aku mengembalikan kata-kata Liu Ruyan persis, seperti saat dia mengatakannya. Di kejauhan, kakak kelas memeluk putrinya sambil melambaikan tangan padaku di cahaya pagi. Aku tersenyum dan berjalan melewati Liu Ruyan menuju mereka. Putri di tengah aku dan kakak kelasku saling pandang tanpa sadar kami tertawa. Kami bergandengan tangan dengan putri kami di kedua sisi berjalan perlahan ke kedalaman ladang bunga. Matahari masih bersinar terang. Semua hari tetap indah. Ketidakbahagiaan sebuah pernikahan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju kebahagiaan berikutnya. Dilahirkan sebagai manusia, seseorang pasti akan menemui berbagai macam kesulitan dan rintangan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menjaga keteguhan hati. Akan ada orang yang bersedia menerobos kabut berlapis-lapis.